Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-73. Soal yang pertama, corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan A. Kekuasaan pemerintahan, B. Kesejahteraan masyarakat, C. Keadilan sosial, D. Kemakmuran bersama, E. Kesejahteraan anggota organisasi. Corak negara yang menganut ideologi fasisme lebih mengutamakan. Berikut pembahasan soal nomor 1. Negara yang menganut ideologi fasisme mengedepankan keadilan sosial dalam membangun negaranya. Jadi soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan C, keadilan sosial. Negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan keadilan sosial. Soal nomor 2. Pernyataan berikut yang sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif adalah A. Mengimpor barang dari negara lain, B. Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain, C. Membantu salah satu pihak yang dirugikan sistem politik nasional, D. Mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian, E. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah yang sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Pernyataan yang sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berikut pembahasan mengenai politik luar negeri bebas aktif. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan yang dimaksud politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan pernyataan yang sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif adalah pilihan D, yaitu mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah D, mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian. Soal nomor 3. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah A. Penduduk yang datang dari luar negeri, B. Penduduk asli yang tinggal di luar negeri, C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara, D. Penduduk yang memiliki pandangan dan pemikiran yang sama, E. Penduduk dalam negeri yang tinggal di luar negeri. Yang ditanyakan adalah rakyat, pengertian rakyat sebagai salah satu unsur dari negara. Dari kelima pilihan, jawaban yang betul adalah pilihan C, yaitu sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. Jadi rakyat adalah sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan C. Soal nomor 4. Pemerintahan pusat memiliki bagian-bagian antara lain A. Presiden, DPR, TNI, MPR, B. Presiden dan Wakil Presiden, MA, Polri, MK, KY, C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI, dan Polri, D. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, E. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA. Yang ditanyakan adalah bagian-bagian dari pemerintahan pusat. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Menteri. Jadi pemerintahan pusat itu bagian-bagiannya adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 5. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme atau good government termuat dalam A. Ketetapan Presiden, B. Ketetapan Menteri, C. Undang-undang,
D. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. E. TAP MPR. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN termuat dalam, jawabannya adalah pilihan D, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan berlangsung di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yaitu bertempat di A. Kediaman Soekarno, B. Rumah Ahmad Subarjo, C. Kantor Ahmad Subarjo, D. Kantor Laksamana Maeda, E. Kediaman Laksamana Maeda. Yang ditanyakan adalah tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Jawabannya di antara kelima pilihan ini adalah pilihan E, yaitu Kediaman Laksamana Maeda. Berikut pembahasannya. Pada pukul 23 WIB atau jam 11 malam, rombongan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Jadi, tempat berlangsungnya perumusan naskah proklamasi adalah pilihan E, Kediaman Laksamana Maeda. Jawabannya pilihan E. Soal nomor 7, yang bukan merupakan hak anggota MPR yaitu A. Imunitas, B. Protokoler, C. Keuangan dan administratif, D. Mengangkat duta dan konsul, E. Memilih dan dipilih. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan hak anggota MPR. Berikut pembahasan mengenai hak MPR. Yang pertama adalah mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Yang keempat, membela diri. Yang kelima, imunitas. Yang keenam, protokoler. Yang ketujuh, keuangan dan administrasi. Jadi, yang bukan merupakan hak anggota MPR berdasarkan soal nomor 7 adalah pilihan D, yaitu mengangkat duta dan konsul. Sedangkan imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif, memilih dan dipilih merupakan hak anggota MPR. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 8. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi DPR yaitu A. Legislasi, B. Anggaran, C. Pengawasan, D. Angket, E. Interpelasi. Yang merupakan fungsi DPR untuk membentuk undang-undang merupakan fungsi titik-titik. Berikut penjelasan masing-masing dari pilihan. Yang pertama adalah legislasi. Legislasi merupakan salah satu fungsi dari DPR, yaitu perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. B adalah anggaran. Anggaran juga merupakan salah satu fungsi dari DPR. Pengertiannya adalah dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Kemudian C, pengawasan. Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kalau pengawasan ini juga merupakan salah satu fungsi dari DPR. D. Angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan. E. Interpelasi juga merupakan hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan. Jadi, dari kelima pilihan ini yang sesuai dengan yang ditanyakan pada soal, yaitu DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 9.
Salah satu wewenang DPR yaitu memilih anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari A. MPR, B. Presiden, C. DPD, D. MA, E. MK. Untuk memilih anggota BPK, maka DPR harus memperhatikan pertimbangan dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan C. Soal yang terakhir. Setiap tahun, pemerintah menyampaikan pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR RI. Disebut A. Pengantar RAPBN, B. RAPBN, C. RUU APBN, D. APBN, E. Nota Keuangan. Pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibuat oleh pemerintah kepada DPR disebut dengan berikut pembahasannya. RAPBN dibuat setiap tahun oleh pemerintah untuk menghitung dan mengira-ngira anggaran pendapatan dan belanja negara tiap tahun. RAPBN diserahkan kepada DPR RI. Jadi, pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dari pemerintah disebut juga dengan RAPBN. Jawabannya adalah pilihan B. Jadi, setiap tahun, pemerintah menyampaikan pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR RI yang mana disebut juga dengan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.